Si paling perdana. Kecelakaan beruntun yang melibatkan sejumlah kendaraan termasuk truk tangki terjadi di kawasan Pelumpang Semper, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Rabu 4 September petang ini. Sejumlah orang menjadi korban kecelakaan beruntun yang melibatkan truk tangki tersebut. Ada 3 korban jiwa dan 5 korban luka yang dirawat di Rumah Sakit Koja untuk mendapatkan penanganan medis. Berdasarkan informasi, kecelakaan terjadi di Jalan Pelumpang Semper, Kelurahan Rawabadek Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Kecelakaan beruntun itu diduga berawal dari sopir yang mengalami serangan jantung sehingga menabrak kendaraan lainnya. Belum ada keterangan lebih lanjut terkait kronologi peristiwa tabrakan beruntun tersebut. Selamat malam Indonesia, Andika Rizky Rehansyah dan Jordan Gozali kembali menghantarkan DNP News untuk edisi special coverage kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia, Rabu 4 September 2024. Beragam berita seputar perjalanan apostolik Paus Fransiskus di Indonesia serta informasi yang faktual dan terkini lainnya juga akan hadir ke hadapan Anda. Dan berikut adalah fokus sama kami malam ini. Presiden Joko Widodo salami Paus Fransiskus saat tiba di Istana Negara. Bobi Nasution angkat bicara soal KPK minta klarifikasi Kaisang soal jet pribadi. Serta Rocky Gerung yang terlibat ketegangan dengan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Viva il Papa! Viva il Papa! Viva Papa Francesco! Informasi seputar perjalanan apostolik Paus Fransiskus di Indonesia akan disampaikan oleh rekan saya Jordan Gozali. Presiden Joko Widodo pada hari ini menerima kunjungan kenegaraan pemimpin Gereja Katolik Dunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus. Paus Fransiskus tiba di halaman Istana Merdeka pada pukul 9:35 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Paus Fransiskus dikawal oleh Pas Pampres dan tim pengamanan Vatikan. Paus terlihat duduk di kursi depan sebelah sopir sambil melambaikan tangan dan tersenyum dari dalam mobil yang kacanya terbuka kepada warga yang sudah menunggunya. Pasukan jajar kehormatan juga terlihat menyambut kedatangan Paus. Tiba di Istana Merdeka, mobil Paus berkeliling terlebih dahulu sebelum masuk ke istana. Di dalam istana terlihat sejumlah anak berpakaian adat sambil membawa bendera Indonesia dan Vatikan yang ikut menyambut kedatangan Paus. Paus Fransiskus yang memakai kursi roda tampak bersalaman dengan anak-anak yang menunggunya. Paus juga terlihat menyapa mereka dan tersenyum. Anak-anak yang mendengarkan salam Paus berteriak saat melihat Paus telah tiba. Presiden Joko Widodo yang menunggu di pintu masuk Istana Merdeka langsung menyambut kedatangan Paus Fransiskus. Jokowi tampak menyapa dan menyalami Paus sambil membukukan badan dan tersenyum. Mereka sempat mengobrol sebentar sebelum masuk ke Istana Merdeka. Setelah itu Jokowi mengajak Paus ke halaman depan Istana Merdeka dan tampak sejumlah menteri, kardinal dan uskup katedral yang sudah berada di lokasi menyambut Paus Fransiskus. Para pasukan dan marching band sudah menunggu untuk menggelar upacara penyambutan kenegaraan saat Jokowi dan Paus Fransiskus hadir. Lagu kebangsaan Vatikan dilantunkan di awal upacara, lalu dilanjutkan dengan lagu Indonesia Raya. Bendera pusaka kedua negara dibentangkan di Istana Merdeka. Paus Fransiskus menyampaikan sejumlah topik pembicaraan saat berpidato di hadapan sejumlah tokoh di Istana Negara pada hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Paus Fransiskus menyoroti mengenai Bhinneka Tunggal Ika yang dipegang teguh bangsa Indonesia sejak lama, di mana perbedaan orang-orang dapat dipersatukan dalam bangsa Indonesia. Il vostro motto nazionale Bhinneka Tunggal Ika, uniti nella diversità, letteralmente molti ma uno, manifesta bene questa realtà multiforme di popoli diversi saldamente uniti in una sola nazione. Lalu Bapak Suci juga mengutarakan keinginan Gereja Katolik untuk melakukan dialog antar agama dalam rangka menghapus prasangka serta meningkatkan rasa saling percaya.
Paus Fransiskus menegaskan Gereja Katolik bekerja untuk melayani kebaikan bersama dan berkeinginan untuk menguatkan kerjasama dengan berbagai lembaga negara dan aktor-aktor lain dalam masyarakat sipil. Di hadapan Presiden Joko Widodo, Paus Fransiskus juga menyinggung mengenai pemaksaan yang penguasa lakukan sehingga menimbulkan kekerasan di negeri sendiri. Bahkan Paus Fransiskus juga turut mengingatkan unsur keadilan sosial dalam pembukaan UUD 1945 di Indonesia. Che sono spesso il risultato di una mancanza del rispetto reciproco, una mancanza della volontà tollerante di far prevalere a tutti i costi i propri interessi, la propria posizione o la propria parziale narrazione storica, anche quando ciò comporta sofferenze senza fine per intere collettività e sfocia in vere e proprie guerre sanguinate. Dalam acara pidato Bapak Suci terlihat juga orang-orang terkaya RI hadir dan berfoto bersama di istana. Taipan tersebut antara lain adalah Bos Salim Group sekaligus Chairman First Pacific Company Anthony Salim, Bos Sinarmas Franky Wijaya, Bos Barito Pacific Timber dan Chandra Asri Petrochemical Prayogo Pangestu, hingga pengusaha yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden Gandhi Sulistianto. Franky Wijaya mengatakan pidato yang dikumandangkan oleh Paus Fransiskus sangat menginspirasi. Menurutnya, poin utama pidato Paus Fransiskus hari ini adalah agar semua manusia lebih bisa menghargai keberagaman. Dia berharap kedatangan Paus Fransiskus dapat mendorong keharmonisan terjadi antara masyarakat di Indonesia. Kementerian Agama mengirimkan surat kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo untuk menghimbau televisi menampilkan pengingat azan maghrib berupa running text saat misa akbar Paus Fransiskus disiarkan di televisi. Juru bicara Menteri Agama Sunarto menjelaskan alasan surat tersebut diterbitkan. Menurut dia, misa tersebut juga akan diikuti oleh umat Katolik yang menonton melalui siaran televisi. Dalam agendanya, misa akbar dengan Bapak Suci Paus Fransiskus akan dimulai pukul 5 sore hingga 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Tentu saja jadwal pelaksanaan misa ini hampir bersamaan dengan masuknya azan maghrib. Sebagai langkah toleransi beragama dan untuk menghormati umat Katolik, maka Kemenak menyarankan kepada Kominfo agar pada saat azan maghrib berkumandang tetap ditayangkan di televisi tetapi melalui running text atau teks berjalan. Hal tersebut dilakukan agar hikmah dari misa akbar tetap terjaga. Sementara untuk teknis penayangan azan melalui running text ini sepenuhnya diserahkan kepada Kominfo bersama stasiun televisi terkait. Himbauan Kemenak tersebut tertulis dalam surat nomor B-DJ-V-BA-03-09-09-2024 ditunjukkan kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kamarudin Amin dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Supraman. Paus Fransiskus tiba di Gereja Katedral Jakarta Pusat pada hari ini pukul 16.37 waktu Indonesia bagian Barat untuk mengikuti peribadatan bersama uskup, imam, suster, dan diakon. Paus datang masih dengan mobil Innova Genex-nya. Saat tiba di pekarangan katedral, Paus membuka jendela depannya. Ia melambaikan tangan ke beberapa umat yang ada di katedral. Sebelum turun dari mobilnya, Paus sempat memberikan kode ke pengawalnya. Ia memanggil seorang ibu yang menggendong anaknya. Sambil menggendong anaknya, ibu itu mendekat. Paus memberkati anak yang digendong tersebut dan memberikan mereka sebuah cenderamata rosario seperti yang diterima dua anak penyambut Paus. Sang ibu juga menyempatkan berfoto dengan Paus Fransiskus yang masih berada di dalam mobil tersebut. Setelah melayani swafoto tersebut, Paus turun dari mobilnya, jalan ke katedral sambil menyalami anak-anak lain dan masyarakat yang menyambutnya. Dalam kesempatan ini, Paus Fransiskus mengajak Gereja Katolik untuk lebih aktif dalam meningkatkan dialog antar agama di Indonesia. Saat melakukan audiensi dengan para rohaniawan, Paus Fransiskus mengingatkan bahwa setan selalu ada di setiap kantong seorang manusia. Fa ridere così, ma non dimenticate una cosa, il diavolo entra dalle tasche, sempre. Setan selalu ada di dalam saku kita. È vero? Apakah Anda percaya?
pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan surat edaran bagi seluruh peserta didik dan juga aparatur sipil negara agar belajar serta bekerja dari rumah saat misa akbar Paus Fransiskus yang diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 5 September 2024. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Awaludin, menyatakan edaran ini dikeluarkan untuk mengantisipasi macetnya lalu lintas di sekitar acara pada tanggal tersebut. Surat tersebut diperuntukkan bagi seluruh ASN dan peserta didik pada 205 satuan pendidikan di wilayah Jakarta Pusat dan 4 kecamatan di Jakarta Selatan, yakni Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Setiabudi, dan Pasar Minggu. Sebelumnya PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono mengimbau para pekerja di wilayah Tamrin dan GBK menerapkan bekerja dari rumah atau work from home saat kegiatan misa akbar Kamis ini. Heru mengatakan himbauan itu menyesuaikan kebijakan perusahaan masing-masing mengingat antisipasi kepadatan lalu lintas yang lebih tinggi pada tanggal 5 September 2024. Selain misa akbar, pada tanggal yang sama dijadwalkan berlangsungnya juga kegiatan internasional lain, yakni International Sustainability Forum atau ISF di Jakarta Convention Center yang turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Heru juga mengimbau masyarakat untuk bisa mencermati rute-rute menuju GBK dan sekitarnya lantaran ada kepadatan arus lalu lintas yang melebihi dari hari biasanya. Welcome to Indonesia, Papa Francisco. Salah satu rombongan dari Paus Fransiskus, Uskup Agung Melbourne, Australia, Peter Andrew Comensoli, viral di jagat maya akibat cuitannya di akun Twitter pribadinya. Cerita viral ini bermula ketika Monsignor Peter Comensoli mengunggah cuitannya di Twitter atau X, mengabarkan kepada para pengikutnya jika dirinya telah tiba di Indonesia. Dalam cuitannya tersebut, Monsignor Peter merasa bahagia bisa tiba di Indonesia dengan membagikan sejumlah foto penampakan kota Jakarta dari ketinggian. Menariknya, saat berusaha menggambarkan keindahan kota di mana ia singgah, ia pun membagikan salah satu bangunan megah yang membuatnya kagum. Diambil dari dalam jendela hotel tempat dirinya menginap, pemandangan yang Uskup Agung Peter duga adalah Masjid Istiqlal, rupanya adalah bangunan Pasar Tanah Abang. Sontak dari cuitan yang dibagikan oleh Monsignor Peter mencuri perhatian warganet yang justru terhibur dan memberikan koreksi dengan nada candaan. Papa Francisco. Terima kasih sahabat DNP, Anda masih bersama kami dalam DNP Evening News, edisi special coverage Paus Fransiskus di Indonesia, produksi DNP Media Network. Wali Kota Medan Bobi Nasution angkat bicara mengenai rencana KPK untuk meminta klarifikasi dari Kaisang Pangarep terkait dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. Bobi mempertanyakan apakah Kaisang merupakan seorang pejabat publik. Saat ditanya soal narasi Kaisang yang menghilang usai kasus jet pribadi viral, Bobi membantah hal tersebut. Menurut Bobi, Kaisang tidak kabur. Seperti yang diketahui, dugaan gratifikasi terkait penggunaan fasilitas jet pribadi yang digunakan oleh Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono mencuat. KPK mengaku segera meminta klarifikasi kepada Kaisang dalam waktu dekat. Sementara itu, Ketua KPK Nawawi Pomolango menyebut Kaisang memang bukan subjek hukum yang ditangani KPK karena bukan penyelenggara negara, tetapi menurutnya hal ini perlu untuk dilakukan. Akademisi Rocky Gerung menyinggung beberapa pihak yang harus menjadi penjilat untuk mendapatkan kesuksesan. Hal itu disampaikannya setelah membahas soal dugaan cawe-cawe yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam sebuah acara di suatu stasiun televisi swasta pada Selasa 3 September 2024 malam lalu. Ia menyebut bahwa ada tulisan yang berbunyi "Success is not free, you have to fight it". Namun, ada beberapa orang yang salah baca "Success is not free, you have to jilat for it", sambungnya sambil berkelakar. Tulisan Pak Hari Tanusudibio, "Success is not free, you have to fight for it". Sekarang berubah, "Success is not free, you have to jilat for it". Yang jelas itu tidak di MNC. Yes, ada di sini. Ya? Yang nulis itu adalah narasumber iNews.
Mendengar pernyataan Rocky, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih atau SOMED Sylvester Matutina yang juga menjadi narasumber dalam acara tersebut merasa tersinggung. Bahkan, ia menyerang Rocky secara personal. Sylvester mengatakan bahwa dirinya mengasihani akademisi tersebut karena hingga saat ini ia belum pernah menikah. Anda lihat Anda sendiri ya kan, sampai hari ini ya masih bujangan lapuk. Kasihan. Jangan pribadi dong. Ya iya dong. Ya kan dia bilang pribadi. kami Ini kita tadi bicara soal kebijakan rumit pribadi. Ya, jadi intinya begitu. Makanya jangan menyerang pribadi. Anda boleh dalil-dalil segala macam ilmu Anda, silakan kemukakan. Tapi Anda salah orang. Hari ini Anda berhadapan dengan orang yang bukan penjilat. Ya. Oke. Oke, satu ikan kepancing. Oke, Ren. Setelah perdebatan berlangsung, host acara tersebut yakni Aiman Wicaksono langsung merelai antara Sylvester dengan Rocky Gerung. Namun demikian, keributan masih terus berlangsung meskipun acara telah dialihkan ke iklan komersial. Nggak perlu kau tahu ya. Yang sekarang ini mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden. Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip. Enggak. Kita orang hukum, kita mau ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bang. Kau ngomong saya bodoh. Jangan, udah. Makanya nggak usah ngomong kayak gitu. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Setelah perdebatan panas yang nyaris berujung baku hantam antara Rocky Gerung dan Sylvester Matutina, giliran politisi PDI Perjuangan Ciko Hakim yang terlibat keributan dengan Sylvester di acara yang sama. Namun video keributan itu baru beredar di media sosial pada Rabu 4 September 2024. Diketahui perdebatan antara politisi PDI Perjuangan itu dengan Sylvester berlangsung saat acara sedang berada di jeda iklan. Departemen Kehakiman Filipina atau DOJ pada Rabu 4 September mengumumkan mantan wali kota Bamban sekaligus buronan kasus pencucian uang Alice Guo atau yang dikenal sebagai Guo Huaping telah ditangkap di Cendana Park Lipo Karawaci, Kabupaten Tangerang, Banten. Saat ini Alice Guo sedang ditahan oleh pihak Jatan Ras Mabes Polri di Jakarta dan dalam keadaan baik. Guo ditangkap pada Selasa 3 September tengah malam. Ketika ditanya apakah Alice Guo ditangkap bersama saudaranya Wesley Guo, pejabat Departemen Kehakiman Bidang Investigasi Jamie Santiago mengatakan informasi yang diterima bahwa hanya Alice Guo yang ditangkap oleh pihak kepolisian Indonesia. Dalam video yang beredar luas di media sosial, Alice Guo terlihat berambut pendek. Jamie mengatakan ia mencoba menyembunyikan identitasnya. Menurut Jamie, Polri akan segera menyerahkan Alice Guo paling lambat besok atau lusa. Kedutaan Besar Filipina untuk Indonesia telah meminta Mabes Polri untuk memberikan izin untuk menemui Alice Guo. Kadif Hubinter Polri Irjen Krisnamurti membenarkan penangkapan Alice Guo. Buron kasus pencucian uang itu ditangkap oleh tim gabungan Divisi Hubinter Polri dengan Subdit Jatan Ras Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Polresta Bandung. Krisna mengatakan saat ini Polri tengah bernegosiasi dengan Filipina. Diharapkan Filipina juga menyerahkan buron BNN bernama Gregor Haas yang ditangkap di Filipina. Terpisah, Presiden Filipina Bongbong Marcos memberi selamat dan berterima kasih kepada pemerintah dan penegak hukum Indonesia yang berhasil menangkap Alice Guo dengan cepat. Was arrested in Tangerang City, Jakarta, Indonesia. I congratulate all law enforcement personnel who made this apprehension possible. The public may not know the intricate details of this mission that you have successfully accomplished, but on their behalf, accept my thanks. The Philippines also thanks the Indonesian government for their assistance on this matter. Sekian DNP News untuk edisi malam ini. Tetap dengarkan kami setiap Senin hingga Jumat dimanapun Anda mendengarkan podcast ini, serta melalui kanal YouTube kami di DNP Media Network. Kritik dan saran bisa dapat Anda sampaikan melalui surel kami di redaksi @dnpmedianetwork.com. Dapatkan berita faktual dan terkini lainnya di situs kami dnpmedianetwork.com. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andika Sirhansyah dan Dordan Gozali.
Terima kasih telah mendengarkan. Ini adalah DP News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia dan selamat beristirahat.